Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Deswara, mahasiswi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menerangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP. Di sini saya akan memisalkan yaitu satuan pendidikannya itu lembaga pelatihan dan kursus yang disingkat LPK, Bahasa Inggris, Nisers, Anissa Desa, Tanjung Inim. Untuk level atau programnya itu ada pre-intermediate atau speaking perfect. Pembelajarannya secara daring atau online. Untuk temanya itu ada seputar idioms, proverb, dan expression in English. Ini 3. Untuk pembelajarannya itu meeting ketiga, dan alokasi waktunya itu ada 60 menit, 15 menit di WhatsApp, dan 45 menit di Zoom Apps. Lanjut pada bagian A, ada kompetensi inti. Yang pertama, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, ada mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, mau ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah ataupun sekolah. Untuk yang kedua, itu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Pada bagian B ada kompetensi dasar, yaitu menyampaikan teks cerita diri atau personal tentang keluarga secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis, yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. Untuk yang C, ada indikator. Ada 6 indikator. Yang pertama, mendengarkan listening MP3 berbahasa Inggris tentang idiom dalam percakapan dengan waktu 10 menit, kemudian menebak arti di WhatsApp voice note. Yang kedua, itu mengenal perbedaan idiom, proverb, dan expression di dalam bahasa Inggris. Dengan menggunakan share link alamat situs tertentu di WA Group Class. Yang ketiga, menebak arti idiom tertentu berdasarkan gambar dan contoh penggunaan di dalam kalimat. Nah, yang keempat, membuat cerita bersambung dengan idiom yang diberikan. Yang kelima, memahami penggunaan proverb atau peribahasa dalam kalimat-kalimat situasi tertentu sesuai dengan arti. Nah, yang keenam itu menggunakan expression atau ungkapan bahasa Inggris dengan memadukan idiom dan proverb. Bagian D itu ada tujuan. Ada tujuan yang pertama, setelah mendengarkan listening, MP3 berbahasa Inggris tentang idiom dalam percakapan dalam waktu 10 menit. Kemudian menebak arti. Siswa dapat mengasah kemampuan speaking secara faktual melalui pengenalan idioms. Yang kedua, siswa memahami perbedaan idioms, proverb, dan expression di dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, dengan menebak makna atau arti idioms, siswa dapat membuat kalimat sederhana sesuai dengan konteks yang ada. Yang keempat, setelah membuat cerita bersambung, siswa dapat membuat kalimat-kalimat sesuai dengan konteks idioms yang ada. Yang kelima, siswa dapat menggunakan proverb atau peribahasa dalam kalimat-kalimat situasi tertentu sesuai dengan arti. Yang keenam, siswa dapat menggunakan expression atau ungkapan bahasa Inggris dengan mudah dengan memadukan idioms dan proverb. Bagian E ada materi. Untuk materi pertama, itu ada dari buku siswa, Handbook halaman 8. Untuk bahan materi yang kedua ada listening MP3 dan transkrip. Yang ketiga ada gambar-gambar idiom serta contoh kali penggunaan. Yang keempat ada slide PowerPoint guru unit 3. Dan ada website link WhatsApp belajar.
Nah, yang bagian F ada pendekatan metode dan metode. Nah, untuk pendekatannya ada menggunakan pendekatan scientific. Nah, scientific learning ini adalah materi yang dipelajari itu berupa fakta, pembelajarannya itu berpusat pada siswa, dan siswa membentuk konsepannya sendiri, atau self-concept. Nah, peningkatan kemampuan berpikir dan kemampuan berkomunikasi siswa, dan meningkatkan motivasi pada pihak guru dan siswa, dan merupakan proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip. Nah, untuk strateginya itu menggunakan comparative learning. Nah, untuk comparative learning ini atau model pembelajaran komparatif adalah suatu model pembelajaran yang menekankan aktivitas kolaborasi siswa dalam belajar yang berbentuk kelompok kecil untuk mencapai tujuan yang sama dengan menggunakan berbagai macam aktivitas belajar guna meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran dan memecahkan masalah secara kolektif. Nah, untuk tekniknya itu menggunakan example non-example. Example non-example ini merupakan mode pelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Jadi penggunaan media gambar ini disusun dan dirancang agar siswa dapat menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk deskripsi singkat mengenai apa yang ada di dalam gambar tersebut. Untuk bagian G itu ada kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pendahuluannya, itu memberikan salam assalamualaikum dan menyapa semua siswa dalam voice note WhatsApp grup kelas. Setelah itu melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa dengan membuat list 5 menit sebelum kelas dimulai di WhatsApp grup. Setelah itu, guru menyiapkan fisik dan psikis anak dalam mengawali kegiatan pembelajaran, serta menyapa anak secara personal dalam WhatsApp group dan memberikan materi slide PowerPoint. Selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, dengan alokasi waktu yaitu 5 menit. Pada kegiatan inti, yang pertama pada awal pembelajaran, guru memberikan warming up practice awal berupa listening MP3 tentang proverb di dalam percakapan di WhatsApp group. Yang kedua, siswa diajak menebak beberapa arti idiom di dalam percakapan bahasa Inggris di WhatsApp group. Jadi nanti siswa akan dikirimkan gambar beberapa arti idiom. Yang ketiga, guru memberikan pemahaman arti idioms dan dalam listening percakapan yang sudah diberikan di WhatsApp group. Ini adalah contoh kalimat pada idioms, kata-kata pada idioms. Dan yang keempat, guru memberikan penjelasan perbedaan idioms, proverb, dan expression dengan memberikan WhatsApp link. Jadi link yang sebagai media materi, media pembelajaran, itu dikirimkan ke WhatsApp group tentang penjelasan idioms, proverb, dan expression. Yang kelima, setelah penjelasan tentang idioms dan proverb, dan expression, guru memberikan link Zoom meeting di WhatsApp group. Yang keenam, siswa diminta segera masuk Zoom apps dengan link yang sudah diberikan. Yang ketujuh, guru menjelaskan kembali perbedaan idioms, proverb, dan expression di Zoom meeting melalui share screen untuk PowerPoint yang sudah tersedia. Yang ke-8, siswa diminta menebak arti dari idiom tertentu dalam kalimat situasi yang sudah dicontohkan. Jadi siswa diberikan satu gambar ini, dan mereka menganalisis apa arti dari gambar tersebut dengan menggunakan kalimat idiom. Yang ke-9, siswa diminta membuat kalimat
Yang ke-9, siswa diminta membuat kalimat situasi dengan memakai idioms yang diminta. Yang ke-10, siswa membuat kalimat bersambung cerita dengan memakai beberapa idiom yang sudah diajarkan. Yang 11, guru menjelaskan perbedaan proverb Indonesia dan Inggris dengan memberikan contoh kalimat situasinya. Yang ke-12, siswa diminta membuat kalimat situasi sesuai arti proverb atau peribahasa yang dipilih guru. Yang 13, guru memberikan contoh expression bahasa Inggris yang sering dipakai dalam percakapan. Gambar ini adalah contoh dari expression bahasa Inggris yang sering dipakai dalam percakapan. Nah, yang ke-14 itu siswa diminta membuat cerita bahasa Inggris sederhana dengan menggunakan idioms, proverb, dan expression. Untuk alokasi waktunya itu adalah 45 menit untuk kegiatan inti. Dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Siswa melakukan perenungan tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Siswa menuliskan hal-hal yang telah mereka pelajari, kesulitan yang mereka alami, serta hal lain apa yang ingin mereka pelajari lebih lanjut. Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan perenungan dengan mengajak siswa membacakan jawaban mereka. Siswa diberikan kesempatan berbicara atau bertanya dan menambahkan informasi dari siswa lain. Guru menyampaikan pesan moral hari ini dengan bijak, dan salam dan doa penutup. Alokasi waktunya 10 menit. Bagian H itu ada sumber dan media. Nah, yang pertama itu dari diri siswa, lingkungan keluarga siswa, dan lingkungan kursus siswa. Yang kedua, buku siswa halaman 8. Ini contoh buku siswa, yaitu ada Handbook Speaking Perfect, Mr. Pepsi Upgrade 2019, Kediri, publishing dari Mr. Pepsi tahun 2015. Nah, yang ketiga ada listening MP3 dan transcript. Ini dapat dari buku dari Gillen, judul Amy, Speak Like an American, Learn the Idioms and Expression that will help you to speak like a native. Dari Megan UC, Language Success Press tahun 2004. Yang keempat ada sumber motivasi inspirasi hidup. Di halaman website http://rockmaninstitute.blogspot.com. Dan yang kelima ada video, slide book, atau booklet, atau pamflet, atau gambar tentang idioms, proverb, dan expression. Bagian I ada penilaian. Untuk yang pertama itu ada prosedur penilaian. Prosedur penilaian yang ada penilaian proses. Jadi menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Yang ke B adalah penilaian hasil belajar. Ini menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tertulis atau tes tulisan. Nah, untuk instrumen penilaiannya itu ada yang A, penilaian proses, itu ada penilaian kinerja dan penilaian produk. Dan yang ke B ada penilaian hasil belajar, itu menggunakan Google Form. Itu ada pilihan ganda, isian singkat, esai atau uraian. Tanjung Enim, tanggal 12 Mei 2022, Guru Anissa Distara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait RPP yang saya buat untuk memenuhi tugas strategi pembelajaran. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.